Wow, luar biasa ya. Saya lihat teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Nah, teman-teman pengangguran, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya ingin mereview alat pengecek pH tanah ya, dimana saya baru beli di salah satu toko online. Harganya ya cukup bersaing lah ya, lebih kurang 150.000. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, disebutkan 4 in 1, yaitu 4 fungsi dalam satu alat ini. Fungsinya apa saja? Bisa kita lihat di sini ya, sini. Yang pertama untuk intensitas cahaya, ya kan, surveying the intensity of current environment. Jadi bisa mengukur bahwa tanaman kita ini kurang pencahayaan atau kurang sinar matahari, atau di level normal, atau bahkan kelebihan seperti itu. Fungsi kedua yaitu moisture atau kelembapan, yaitu kelembapan media tanam ya teman-teman ya, bisa wet atau dry. Nah, wet atau dry nanti bisa dijabarkan lagi nih, terlalu kering atau terlalu basah. Yang selanjutnya pH. Nah, pH ini yang sebenarnya benar-benar kita perlu perhatikan. pH ini apakah media tanam kita dalam kondisi asam atau basah. Dari mana kita tahu? Yaitu dengan pH value. pH value-nya ketika di bawah 6, ya, di bawah 6 itu dia menyatakan bahwa tanahnya dalam bentuk asam. Kemudian ketika pH-nya di atas 7,5, 8 dan seterusnya, yaitu dalam bentuk basah. Nah, untuk tanaman anggur standarnya berapa sih pH-nya? Kalau saya baca di beberapa sumber bahwa pH yang bagus teruntuk untuk anggur yaitu 6,5 sampai 7. Seperti itu. Mungkin ya 7,5 masih dalam rentang yang ya pH netral. Sebenarnya 7,5 itu kalau beberapa sumber juga sudah mengatakan bahwa itu sudah masuk ke area basah ya. Jadi ya kita ambil aman ya, 6 sampai 7 seperti itu pH yang dibutuhkan oleh anggur yang cocok. Nah, seperti itu. Ini alatnya kembali lagi. Kita akan lihat apa saja sih isinya. Kalau dikatakan di sini instruction manual inside. Dilengkapi dengan instruction manual di dalamnya, katanya sih di dalam. Nah, oke, kita buka saja alatnya. Nah, kita langsung ketemu baterai nih. Nah, kita ditemukan baterai seperti ini, HW high watt 6 FF29 volt for transistor radius. Nah, ini mungkin kita bisa beli juga di toko-toko listrik ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi dalamnya. Nah, kosong. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman alatnya seperti ini bentuknya. Nah, ini dia. Ya teman-teman, seperti ini alatnya. Katanya sih instruction manual inside di dalam, tapi kayaknya di dalam sudah nggak ada, kosong. Maksudnya mungkin kalau dilihat di kotaknya sih ada nih ya instructionnya atau instruksi penggunaannya, terkait pengukuran cahaya, pengukuran pH, pengukuran kelembapan ya. Nah, di sini juga ada tabel ya. Nah, ini yang saya katakan tadi untuk pencahayaan. Sebentar. Nah, ini untuk pencahayaan.
ada low, low min, low plus, normal, normal min, normal plus, HGH tuh high ya, high, high plus, high min. Nah seperti itu. Ini di bawahnya ada keterangan kalau normal plus apa, view high, kalau misalnya sedikit panas ya maksudnya ya. Kalau high min, little high, sedikit panas. Ya apa bedanya view high sama little high di angka normal? Ya imbang-imbang mendekati ya dua di antara tersebut. Sama halnya dengan low plus sama normal plus. Kemudian ke pH value. pH value ini low, kemudian 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5 sampai di angka 6,0, 6,5 itu asid, asam. Netral di 7. Jadi di sini dikatakan hanya angka 7 yang netral. Di bawah itu asam. Di atas 7, 7,5 sampai dengan 9,0 atau lebih tinggi alkalin ataupun basa. Seperti itu. Nah, kalau anggur biasanya orang pakai di rata-rata 6,6 sampai 7 seperti itu. Rentang 6,7. Beberapa media saya baca, beberapa sumber mengatakan bahwa pH yang cukup untuk anggur yaitu 6 sampai 7 seperti itu. Temperatur compression table. Ini ada dry plus, dry biasa, kemudian normal, wet atau wet plus. Terlalu basah sama terlalu kering. Seperti itu teman-teman. Ya menurut saya sih kalau dilihat sih bagus. Nanti kita tes alatnya ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut pasang teman-teman ya. Oh nih, saya jelaskan nih ada dua probe. Apa gunanya nanti kalau karena belum hidup, jadi belum kelihatan gunanya untuk apa. Ini udah saya buka, tinggal dipasang. Oke, kita masukin. Oke, tinggal kita hidupkan ya teman-teman. Nah, nyala tuh. Wow, di sini terbaca kalau temperatur ya tanpa kita colok 36 derajat. Memang saya ngetesnya di tengah hari nih teman-teman. Tengah hari jam 11.22, setengah 12. Ya kan, sinar mataharinya kurang karena kita memang lagi di bawah pohon anggur. Kalau kita lihat di situ, sorry teman-teman ya, anak saya lagi nangis. Baik, kita lanjut ya teman-teman ya. Ini untuk temperatur, untuk pengukuran temperatur ya. Ini bisa dirubah-rubah ya teman-teman ya, antara Celsius dan Fahrenheit. Nah tinggal pilih. Nah namun kita biasanya menggunakan Celsius ya pada umumnya di Indonesia. Nah cukup panas memang ya saat ini ya, musimnya lagi musim panas. Kemudian ini kan untuk cahaya low, ini temperatur, ini wih sampai 37 men. Nah sekarang ini fungsinya apa ya kita lihat. Nah kita geser ke sini. Nah ini ternyata untuk pengukuran pH ya, pH tanah. Nah normalnya nih di angka 7. Ini belum kita colokin, nanti kita colokin ya teman-teman ya. Ya fungsinya itu aja ya. Sebentar, batas tadi sini. Oh ya ada langsung ya, 3 fungsi di sini ya, matahari, temperatur, dan kelembapan. Kalau yang di sebelahnya hanya temperatur dan pH. Temperatur sinar matahari maksudnya ya, intensitas cahaya ya. Di sini sama ini terubah set. Nah begini. Nah gitu ya. Ya 4 fungsi ya. Namun keakurasinya seperti apa boleh kita coba seperti itu. Mungkin kita akan langsung coba di anggur yang deket sini ya. Oke, kita akan colok di pinggir sini.
filter ya teman-teman ya, bisa kita perhatikan. Sinar matahari low karena memang di anggur saya ini di dinding keliling ya, jadi sinar mataharinya itu hanya dapat nanti jam 12 sampai jam 3:30 4 lah sinar mataharinya. Selain itu dia pagi nggak dapet ya, mungkin hanya bagian ujungnya saja atas ya, kalau di bawah nggak sampai. Informasinya dry plus, jadi kering ya tanahnya. Kemudian coba kita alihkan ke pH. Wow, luar biasa ya. Saya lihat teman-teman, pH-nya di angka 7,0. Jadi memang pas banget dengan yang diinginkan ya teman-teman ya. Kita coba cabut nih, kita coba pindah ke tempat lain. Kita agak ketengahkan ya teman-teman ya. Tadi ini terlalu pinggir. Nggak berubah nih teman-teman. Memang tanahnya yang 7 pH-nya atau alatnya yang error nih. Tuh 7,0 teman-teman. Saya ragu nih, apakah memang pH-nya 0, pH-nya 7,0 atau memang alatnya yang tidak bisa membaca. Mungkin kita nanti akan coba ke tanah-tanah atau anggur yang lainnya. Oke teman-teman ya. Itu sementara ini tuh. Nah, suhunya 33, lebih rendah ya. Tadi kalau suhu udaranya 36 sampai 37. Ini kering. Seperti itu. Dry plus itu kalau di sini sangat kering ya katanya ya teman-teman ya. Dry plus sangat kering, berarti kurang disiram. Kemudian mataharinya low karena memang di bawahnya ya, jadi nggak kena sinar ya, nggak kena sinar matahari. Sebenarnya daunnya sudah jam 11 itu sudah, jam 10 sampai 11 sudah kena sinar matahari sebagian. Kemudian pH-nya 7, ini yang saya ragu tadi ya. Oke teman-teman, kita coba ke tempat yang lain atau tanah yang lain. Apakah bacanya 7? Ya kan? Nah itu dia, sudah berubah teman-teman, di angka 5,7. Justru di bawah 7, jauh banget nih teman-teman ya. pH-nya 5,7. Nah sudah baca dia ternyata, yang tadi nggak akurat. Nah ini 7. Kalau tidak dicolok, kemudian kita colok, bacanya cukup lama ya. Coba kita rubah, kemudian kita balikin lagi. Nah ini dia, pH-nya 6,9. jadi beberapa tempat itu beda-beda ya. Mungkin dari penyiraman yang tidak merata sehingga pH-nya juga berbeda-beda. Nah ini 6,9 ya, cukup bagus. 6,9 masih dalam range yang dibutuhkan oleh anggur, tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah. Jadi kalau kondisi ini kita tidak perlu menambahkan zat-zat yang untuk menurunkan pH jika terlalu asam, ataupun menurunkan basah untuk jika terlalu basah ya kan. Ya seperti dolomit ketika musim hujan ataupun pH terlalu rendah. Nah teman-teman, pada umumnya sih saya setahun atau ya setahun terakhir ya, setahun setengah lah saya mulai menanam pohon anggur. 1,5 tahun yang lalu saya tidak pernah menggunakan alat pengukur pH tanah ini ya teman-teman ya. Jadi saya hanya feeling saja teman-teman,
feeling saja. Selama ini tidak menggunakan pH meter, apalagi kelembapan tanah, cahaya dan segala macam. Yang jelas pohonnya kena sinar cukup, kemudian tidak terlalu basah, itu yang saya lakukan, dan tidak terlalu kering juga. Nah, itu yang saya perhatikan. Ya, walaupun tanpa pH meter ini, anggur saya juga sudah buah beberapa kali ya. Namun pembuahannya tidak maksimal. Karena apa? Ketika si anggur butuh tanah kering, saya tidak paham nih, karena tidak ada alat ukur ya, tidak bisa membaca apakah kondisi metan itu sedang asam atau basah, sehingga saya tidak bisa benar-benar detail ya, hanya perkiraan. Karena ya orang tua saya tani, dari kecil sampai saya besar itu saya perhatikan tidak ada alat-alat yang seperti ini yang digunakan. Berkat saya belajar menjadi penanam anggur, saya menggunakan alat ini untuk memastikan bahwa apa yang dibutuhkan pohon anggur tersebut, sehingga bisa berbuah maksimal. Seperti itu ya. Saya rasa sih setelah saya pelajari memang benar-benar penting alat pengukur tanah ini ya, pH tanah ini ya, sehingga bisa maksimal apa yang dibutuhkan si pohon terhadap kondisi tanahnya. Apakah ya setidaknya ya asam basahnya sendirilah, seperti itu. Nah, apalagi di pengangguran sendiri sangat banyak alat yang bisa digunakan ya, seperti kemanisan buah ya, berapa Brixnya gitu ya. Nah, kemudian seperti ini pH meter, baik yang digital maupun yang manual. Karena saya lihat juga banyak yang menggunakan jarum manual ya. Kelemahan dan kekurangannya tentu ada. Kalau saya lebih memilih yang digital, karena menurut saya sih lebih akurat sih yang digital. Tapi ada juga teman-teman yang menyampaikan bahwa yang pakai jarum itu yang lebih akurat ya. Apapun itu, kita kembalikan setidaknya kita punya alat ukur untuk mendeteksi apakah ini sedang basah ataupun asam, sehingga kita bisa aplikasikan supaya tanah itu netral di pH 7, mendekati 7 ya, minimal mendekati 7, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk pH meter ini. Kalau teman-teman ingin beli, bisa beli di toko online ya. Nanti coba saya sertakan linknya di bawah, di mana saya beli alat ini, seperti itu. Jika ada pertanyaan, saran, atau komentar, boleh dituliskan di kolom komentar yang ada, ataupun masukan untuk mengenai alat atau pengukuran pH tanah ini. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali nanti di lain waktu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan membeli. Boleh, ini saya sudah buatkan reviewnya, atau yang mau upgrade dari yang manual ke yang digital, seperti itu. Atau ada masukan yang digital mungkin lebih jelek daripada yang manual, yang pakai jarum, boleh ditulis di kolom komentar. Yang punya alat yang manual bisa di compare nanti, seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga sehat selalu, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.